nari, ya. Kadang-kadang seperti anak kecil. Antum kalau lihat anak kecil lagi joget-joget, lagi dia gembira, ya. Seperti itu persis. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari bahwasanya pekerjaan orang-orang yang menari-nari itu seperti orang majnun, seperti orang-orang gila dan anak kecil. Ini para ikhwah sekalian. Coba perhatikan lain. Tadi ayat surat Maryam ayat 58. Perhatikan lain. Perhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu jika disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar. Ya, disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya, dan kepada Rabb Allah orang-orang beriman bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa mereka orang-orang yang bertawakal? Orang-orang yang mendirikan salat dan memberikan infak dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Nah, sekarang perhatikan Imam Syafi'i rahimahullah. Kenal Pak Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Namanya siapa Pak? Muhammad ibnu Idris, ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perhatikan tentang pekerjaan as-sama' ini, kata beliau, khalaftu bi Baghdad syai'an ahdathahu zanadiqah yusammuhuna at-taghbir yasudduna bihi nasa 'anil Qur'an. Aku meninggalkan kota Baghdad. Beliau kan pernah ke Baghdad, ke Irak, ya, belajar di sana. Aku meninggalkan kota Baghdad, dan di kota Baghdad itu ada sesuatu yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang melakukan perbuatan sama ini orang-orang zindiq, yang dibuat oleh orang-orang zindiq. Mereka menamakan perbuatan mereka itu at-taghbir. At-taghbir di sini maksudnya adalah as-sama', mendengarkan nyanyian-nyanyian sambil mereka menari-nari. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, yasudduna bihin nasa 'anil Qur'an. Dengan sama tersebut mereka orang-orang zindiq tadi menghalang-halangi manusia dari Al-Quran. Ini disebutkan di dalam kitab Talbisul Iblis yang dikarang oleh Imam Ibnul Jauzi. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja. Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan ketika beliau ditanya tentang as-sama' ini, kata Imam Ahmad, huwa muhdats akrahuhu. Dia itu adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam, nggak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah ada yang namanya ajaran sama', nggak ada. Dengar-dengar qasidah, nyanyian sambil nari-nari, nggak ada. Wallahi Pak, saya punya film itu nari-nari, ya, laki-laki perempuan, dan mereka menamakan dirinya sufi, tasawuf. Ya, kenapa? Ketika ditanya oleh reporter, kenapa ini kok berkumpul laki-laki perempuan dalam satu tempat menari-nari lagi? Bukankah ini dilarang dalam agama Islam? Kata dia, yang datang ke sini tidak menginginkan hal itu. Mereka menginginkan kesucian jiwa. Kesucian jiwa apa? Ya, para ikhwah sekalian. Ini, coba perhatikan perkataan Imam Ahmad, muhdats akrahuhu. Dia itu, kata Imam Ahmad, pekerjaan sama ini adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Aku membencinya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, innahu yariqu alaihil qalb. Wahai Imam Ahmad, sama itu melembutkan hati. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad, la tajlisu ma'ahum. Imam Ahmad tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi Imam Ahmad mengatakan, kalian jangan duduk dengan mereka. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, ayuh jarun, wahai Imam Ahmad, berarti kita tidak boleh bergaul dengan mereka? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, la yablughu bihim hadza kulluh. Mereka tidak boleh dijauhi, akan tetapi dinasihati, karena mereka belum sampai ke sana. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian, imam-imam yang fudhala, yang mulia, mereka imam-imam umat Islam paling paham dalam agama Islam, mereka menolak ajaran sama yang digembar-gemborkan oleh siapa?
oleh gerakan tasawuf. Sekarang kalau kita berbicara masalah sama, kita akan berbicara masalah zikirnya orang sufi, karena biasanya mereka ketika berzikir mereka juga akan menari-nari. Mereka juga akan menari-nari ketika berzikir. Sekarang kita sedikit membicarakan bagaimana zikirnya orang-orang sufi, ya, zikirnya orang-orang sufi. Perhatikan di dalam tarekat, dan ingat, perlu sebelumnya Anda jelaskan bahwasanya seluruh tarekat sufi mereka bersepakat harus melakukan zikir. Maka antum jangan heran kalau seandainya antum dapatkan ada orang bertarekat pasti suka berzikir, karena mereka mengharuskan untuk berzikir. Jelas zikir-zikirnya ada yang lafaz-lafaznya di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, tetapi ada yang mereka buat-buat sendiri. Mereka menyebutkan zikir hanya dengan nama Allah, Allah, Allah saja. Ya, mereka menyebutkan dengan nama La ilaha illallah. Karena nanti ditambah juga dengan istighfar dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian yang lain kalau sudah memuncak zikirnya, artinya jiwanya sudah menyatu dengan alam, kata mereka ini, saya juga nggak paham menyatu dengan alam gimana. Menyatu dengan alam, maka mereka mengatakan hu, yang artinya dalam bahasa Arab huwa, artinya dia. Coba perhatikan sekarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wa ammal iqtisaru 'ala al-ismil mufrad madharan aw mudmaran fala asla lahu fadlan an yakuna min dzikril khassah wal 'arifin, bal huwa wasilatun ila anwa'in minal bid'ah wad dalalat wa dhari'atun ila tasawwurati ahwalin fasidah min ahwali ahli ilhadi wa ahli ittihad. Artinya, sedangkan menyebutkan berzikir dengan nama Allah, Allah atau hu saja, maka itu tidak ada asalnya dalam agama Islam. Apalagi bisa menjadikan ini zikir khusus bagi orang-orang yang khawasul khawas, VIP, very important person. Ya, nggak mungkin, kata siapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau nggak mengatakan VIP ya, nggak. Ana terjemahkan seperti itu, ya. Bal, akan tetapi kata beliau, huwa wasilatun, tetapi zikir seperti ini sarana untuk menjadi sarana untuk berbuat bid'ah dan kesesatan, dan juga sarana untuk masuk ke dalam ringkup ittihad dan hulul. Kenapa? Kalau seseorang berzikir huwa atau Allah, dia akan masuk ke dalam ringkup ittihad dan hulul. Maka saya akan sebutkan sebabnya. Kenapa? Karena ketika orang menyebutkan huwa, artinya dia, berarti pada saat itu dia sudah fana, menghancurkan dirinya sendiri dengan alam, dan dia menjadi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan huwa, yang ada dia saja, Allah saja yang ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca. Saya banyak membawa buku-buku sufi di sini. Di antaranya, ya, kalau antum, dan mungkin ini sudah diterjemahkan, di antaranya Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah yang dicetak oleh Wami. Kemudian juga di antaranya Dirasat fit Tasawuf yang dikarang oleh seorang syekh yang insyaallah syahid, Ihsan Ilahi Zahir, orang Pakistan asalnya, di Lahore. Ya, beliau orang Pakistan dan termasuk alumni di Universitas Islam Madinah. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang bagaimana mereka berzikirnya. Ya, saya masih ingin menyebutkan perkataan zikir tadi, ya, zikir hu dan Allah tadi, karena masih banyak orang yang belum paham dan mengira itu adalah ajaran Islam. Perhatikan sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta,
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, yang paling utama yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku mengatakan apa? Huhu, Allah Allah. Enggak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu kepada para hambanya, kepada para umatnya? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan zikir-zikir yang dilarang dalam agama Islam? Tidak mungkin. Hasya wa kalla, tidak mungkin sama sekali, mustahil. Ya, nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau lihat perhatikan perkataan mereka juga. Sebagaimana yang dinukil dalam kitab Majmu' Fatawa, kata mereka, zikir Allah Allah atau hu itu untuk orang yang khusus, sedangkan zikir la ilaha illallah untuk orang-orang yang beriman. Dan sedangkan untuk zikir Allah Allah untuk orang yang arifin, zikir huwa untuk orang yang muhaqqiq, yang sudah sampai kepada hakikat. Ya, sedangkan zikir illa huwa. Jadi banyak Pak macam-macamnya. Ada la ilaha illallah, ini untuk orang-orang yang beriman saja. Allah Allah untuk orang yang arifin, sedangkan huwa untuk kepada orang yang sampai kepada hakikat. Nanti ma'rifat beda lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang keenam, yang terakhir, kewalian menurut ahlu sunnah dan ajaran tasawuf. Wali menurut ajaran ahlu sunnah dan wali menurut ajaran tasawuf itu apa? Ya, baik. Sekarang kita ingin membahas dulu wali menurut ajaran ahlu sunnah. Saya langsung kepada arti istilah. Wali menurut ajaran ahlu sunnah adalah seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Itu wali menurut ajaran ahlus sunnah. Seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali menurut ahlu sunnah, menurut ajaran Islam. Itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat para ikhwah sekalian, bukan syarat wali itu dia maksum dari kesalahan. Akan tetapi wali manusia biasa, bisa salah, bahkan bisa tidak mengetahui salah satu hukum Islam, bisa, ya. Kemudian juga bisa mereka tidak mesti harus mempunyai karamah. Nanti saya akan sebutkan apa arti karamah, ya. Ini dalam agama Islam, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama, bahwasanya bukan menjadi syarat wali kalau dia harus maksum dari kesalahan. Karena yang maksum siapa? Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian sekarang perhatikan perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad ittafaqa salaful a'immah wa a'immatuha ala anna kulla wahidin yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan
para sahabat serta para imam telah sepakat bahwasanya siapa saja perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza minal furuqi bainal anbiya wa ghairihim. Ini adalah perbedaan-perbedaan antara para nabi dengan selain nabi. Fa innal anbiya salawatullahi alaihim wa salamuhu yajibu lahumul iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi 'anillahi azza wa jalla wa tajibu ta'atuhum fima ya'muruna bihi bi khilafil awliya fa innahu la tajibu ta'atuhum fi kulli ma ya'muruna bihi walal iman bi jami'i ma yukhbiruna bihi. Sesungguhnya para nabi salawatullahi alaihim wajib bagi kita untuk mengimani apa saja yang diberitahukan oleh para nabi tersebut tentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Sedangkan kata Syekhul Islam Taimiyah, sedangkan para wali-wali tidak wajib taat kepada mereka di setiap apa yang mereka suruh dan apa yang mereka larang, tidak wajib taat. Ya. Dan tidak wajib untuk mengimani setiap apa yang dikatakan oleh wali-wali tersebut. Tidak seperti para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, sekarang para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu itu tadi wali menurut ahlus sunnah. Sekarang wali menurut orang-orang tasawuf adalah mereka mendefinisikan wali adalah man tawallal haqqa amrahu wa hafidha minal isyan wa lam yukhallihi wa nafsahu bil khudlan hatta yablughahu fil kamal mablaghar rijal. Ini disebutkan sebagaimana dalam kitab Istilahatus Sufiyah yang dikarang oleh Al-Kashani. Artinya wali bagi orang-orang sufi adalah seseorang yang mendapatkan kebenaran. Ya, seseorang yang mendapatkan kebenaran dan dia terjaga dari maksiat. Nih, wali terjaga dari maksiat dan tidak membiarkan dirinya masuk kepada keburukan dan tidak membiarkan dirinya masuk kepada keburukan sampai dia mendapatkan derajat kesempurnaan. Sampai dia mendapatkan derajat kesempurnaan. Ini dia. Ini perkataan orang-orang sufi tentang wali. Kalau kita lihat para ikhwah sekalian, ada beberapa yang perlu kita dudukkan akan definisi wali ini. Pertama, mereka mengatakan wali itu mahfuz dari kesalahan. Wali itu terjaga dari kesalahan. Padahal tadi ajaran Ahlus Sunnah mengajarkan bahwasanya yang terjaga dari kesalahan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya mereka tidak mau memakai kata-kata maksum, akan tetapi mereka mengatakan mahfuz. Mereka tidak mau mengatakan kata-kata maksum, ya, tetapi mereka mengatakan mahfuz. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam definisi ini juga bahwasanya mereka ya mengatakan bahwasanya wali itu tidak mesti harus orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak ada di dalam definisi mereka bahwasanya wali itu adalah orang yang harus beriman dan bertakwa. Yang penting dia mendapatkan kebenaran dan terjaga dari kesalahan dan tidak membiarkan dirinya terjerembab ke dalam keburukan. Tidak ada di dalam definisi mereka kata-kata beriman dan bertakwa. Beda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu sunnah bahwasanya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya para ikhwah sekalian, antum kadang-kadang mendapatkan ajaran-ajaran sufi, wali-wali itu bisa berupa orang-orang gila, anak-anak kecil, ya, mereka menyebut sebagai wali-wali. Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan orang yang menggauli keledai di siang hari bolong
dilihat oleh orang itu sebagai wali. Ini disebutkan di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Ketika Asy-Sya'rani, pengarang kitab ini, menulis biografi yang bernama Ali Wahish, seorang ahli sufi. Ya. Kemudian juga kadang-kadang di antara mereka ada yang dikatakan wali padahal dia suka minum khamar, pada siang hari bolong, kemudian suka berzina, suka melakukan pekerjaan homoseksual, ayanan, bisa dilihat oleh orang. Ya, bisa dilihat oleh orang. Ini sebagaimana disebutkan, bahkan mereka mengatakan bahwasanya seorang wanita pezina, ya, akan menjadi istri bagi seorang wali hanya dengan digauli oleh wali tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hadhihi Hiyas Sufiyah yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Wakil. Ya, seorang wanita pezina bisa menjadi seorang istri hanya dengan kalau wali tersebut menggaulinya. Selesai, nggak usah akad nikah, qabiltu nikah, enggak. Ya, enggak usah ada wali, hanya dengan digauli oleh seorang wali, ya. Kemudian ada lagi di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, ketika Asy-Sya'rani, pengarang kitab At-Tabaqatul Kubra, menuliskan biografi Ibrahim Ar-Rayyan, termasuk wali, kata Asy-Sya'rani, yaitu Ibrahim Ar-Rayyan. Kenapa? Karena dia yakhtubul jum'ah uryanan, khutbah Jum'ah dengan telanjang. Nggak usah komentar lah ini para ikhwan sekalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bahkan lebih parah daripada itu, di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya wali itu bisa mengatur alam semesta dan bisa mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Dan saya ketika berbicara seperti ini, saya selalu menyebutkan referensinya, sehingga saya tidak termasuk orang yang berbohong, insyaallah. Ya. Dan mereka berkeyakinan, nah, mereka ketika saya katakan tadi bahwasanya di antara para wali ada yang bisa mengatur alam semesta ini, mereka berkeyakinan di sana ada wali yang disebut dengan wali watad, dalam jamaknya autad. Mereka wali ini ada 4. Tugasnya wali watad ini atau autad ini apa? Memegang bumi dari 4 penjuru arah, barat, timur, utara, selatan. Masuk akal? Antum anak ajak akan keluar akal, ya, keluar angkasa kalau berbicara masalah tasawuf. Ini disebut dengan wali watad, waw ta dal, jamaknya autad. Ada lagi namanya wali badal, abdal. Antum biasa kan menyebut abdal, kenalkan abdal. Abdal, ya, abdal, mereka mengatakan bahwasanya di setiap langit itu kan ada 7 Pak, setiap langit itu ada walinya. Mereka inilah yang disebut dengan wali badal atau wali, kalau dalam bentuk jamaknya abdal, dan jumlahnya 7 orang. Ya, jumlahnya berapa? 7 orang. Nah, saya ingin cerita tentang jumlah wali 7 orang. Di mana dia tempatnya ini? Ya, kata mereka tempatnya ini adalah yang pertama, wali badal di langit pertama itu di hatinya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di langit yang kedua di hatinya Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketiga di hatinya Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keempat di hatinya Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima di hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keenam di hatinya Nabi Isa alaihissalam. Dan di langit yang ke-7, ya saya terbalik ya, di langit yang ke-7 di hatinya Nabi Adam alaihissalam. Ya, di hatinya Nabi Adam. Ini disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Fadhus Sufiyah yang dikarang oleh Dr. Asy-Syarqawi. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang perhatikan,
mereka orang-orang Sufiyah, sebagian dari mereka berkeyakinan bahwasanya para wali itu lebih utama daripada nabi, ya, lebih utama daripada nabi. Sebagaimana perkataan mereka, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaiqur rasuli wa dunal wali. Artinya, kedudukan nabi itu di barzakh, di alam barzakh, di atas rasul. Kan ada nabi, ada rasul. Kedudukan nabi itu di atas di alam barzakh, ya, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi yang mana wali, maksud mereka ini wali itu lebih utama daripada nabi, ya, karena kan rasul, wali, nabi. Paham ya para ikhwan sekalian? Rasul, wali, nabi. Ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.